Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan ulang ya, mungkin ada yang baru bergabung kelas Zoom hari ini. Nama saya Gozi Amalbari, saya biasa dipanggil Gozi, dan kita akan masuk pada pembahasan Shopee kali ini berhubungan dengan dekorasi toko. Sebelum kita mulai, teman-teman persiapkan, jangan lupa energinya, tenaganya, supaya teman-teman di sini semua bisa fokus dengerinnya. Dan kalau teman-teman di sini mungkin ada yang kurang, nanti mungkin bisa lihat lagi zoom ulangannya, tayang ulangnya. Sebentar saya share screen dulu. Oke, sesuai tema kita hari ini, kita akan belajar cara dekorasi toko teman-temannya. Oke, kita langsung saja mulai. Toko yang ditata lebih baik, menarik lebih banyak pembeli. Jadi kemarin sempat saya singgung antara toko yang desainnya bagus, toko yang kelihatan tampil menarik, sama toko yang kelihatan tampil biasa aja. Itu bakalan cenderung trafficnya itu lebih banyak di toko yang tampilnya menarik. Jadi teman-teman perlu tanamin di awal bahwa toko yang menarik itu akan mendatangkan traffic yang banyak pula gitu. Jadi kuncinya adalah di dekorasi toko salah satunya yang bikin si calon customer ini betah untuk lama-lama di toko kita, untuk melihat ada produk apa aja di toko kita, dia mau lihat checkout apa aja, dia mau masukin keranjang apa aja. Di dekorasi toko ini sangat mempengaruhi. Jadi perlu teman-teman perhatiin, nanti selain posting produk, selain teman-teman atur promo toko dan lain-lain, teman-teman perlu banget untuk ngedekor toko yang baik. Nah, ada juga promo toko. Promo toko ini meningkatkan peluang pembelian lebih besar. Jadi selain dekorasi toko, promo toko ini juga mempengaruhi apakah nantinya si calon customer ini udah setelah masukin ke keranjang itu bakalan check out atau enggak. Mereka pasti bakal nyari diskon atau voucher-voucher dan promo toko yang ada di toko teman-teman. Jadi teman-teman perlu main strateginya yang bagus dari semua sisi. Lalu selanjutnya juga ada satu lagi nih, tadi saya singgung, yaitu voucher. Nah, ya, salah satu voucher itu yang pertama ada voucher ikuti toko. Jadi voucher ikuti toko ini bisa diklaim sama pengunjung ya, calon customer kita itu setelah mereka mengikuti toko kita. Dan untuk pemakaiannya sendiri, ini ada batas waktunya. Jadi setelah diklaim, itu ada batas waktunya kurang lebih satu minggu. Kalau dalam seminggu mereka nggak bisa pakai lagi. Jadi teman-teman perlu pasang voucher ikuti toko ini di toko Shopee teman-teman, guna nantinya bakal membantu ketertarikan si calon customer ini buat dia check out produknya yang udah dimasukin ke keranjang. Karena kan biasanya kita tuh kebanyakan masukin keranjang aja, tapi kan biasanya nunggu nunggu tanggal gajian, nunggu tanggal event buat check out kan. Biasanya kan karena kita nyari promo voucher gitu kan, atau voucher gas ongkir, ada voucher potongan harga. Nah, itu teman-teman ramein dengan voucher ikuti toko juga salah satunya. Satunya syarat pembeli mendapatkan voucher, yaitu pembeli bukan pengikut toko sebelum periode promo. Pembeli belum pernah menerima voucher ikuti toko dari toko Anda. Pembeli mengunjungi dan mengikuti toko selama durasi promo voucher ikuti toko berlangsung. Itu khusus buat voucher ikuti toko teman-teman ya. Lalu selanjutnya cara mengaktifkan voucher ikuti toko. Itu caranya gimana? Teman-teman sambil kita belajar Zoom ini ya, coba teman-teman sambil buka Shopee-nya itu ke bagian promosi saya gitu. Itu ada bagian voucher ke toko, teman-teman boleh diklik gitu kan. Nah, di situ teman-teman tinggal ikutin aja arahan dari Shopee-nya, cara buatnya gimana. Nah, voucher ikuti toko ini juga berlaku untuk semua produk di toko teman-teman. Penjual hanya bisa mengaktifkan satu voucher ikuti toko pada satu waktu. Jadi khusus voucher ikuti toko itu dia cuma bisa satu kali per satu periode. Jadi misalnya teman-teman udah aktifin voucher ikuti toko. Nah, voucher ini cuma bisa diadain satu kali doang untuk jangka waktu tertentu. Contoh misalnya dari bulan Januari sampai bulan Maret doang. Nah, selama bulan itu teman-teman nggak bisa bikin voucher ikuti toko yang lainnya. Karena teman-teman udah ada satu promo voucher ikuti toko itu. Tapi
kalau teman-teman pengen buat voucher yang lainnya, bukan voucher ikuti toko ya, tapi voucher-voucher harga atau yang lainnya, itu bisa teman-teman bikin banyak. Gitu. Nah, ini yang kedua itu ada voucher produk dan toko. Voucher produk dan toko ini memungkinkan teman-teman itu mengatur berbagai jenis diskon. Jadi tadi kan ada diskon toko, udah didiskon dikasih lagi voucher promo gitu. Jadi customer itu bakalan lebih pengen segera check out. Jadi udah ada diskon dari toko, dikasih lagi voucher. Jadi si customer tuh pengen langsung check out sekarang juga. Nah, ini salah satu strategi voucher yang saat ini tuh lagi naik di Shopee ya. Jadi selain ikut event, selain ikut flash sale, nah ikut event voucher ini juga sangat membantu teman-teman semua untuk dapatkan traffic lebih, juga kemungkinan untuk di check out produknya. Kayak gitu teman-teman. Keuntungan voucher toko atau produk itu apa? Yang pertama, bebas biaya admin dan layanan. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Yang ketiga itu meningkatkan kunjungan toko dan produk. Ini tadi yang saya bahas sebelumnya ya. Voucher toko ini sangat berguna banget untuk ngestimulus si calon pembeli ini supaya segera check out. Kayak gitu. Nah, ini ada tampilan voucher ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka lihat di Shopee itu tampilan voucher ikuti toko atau voucher produk tuh kayak gimana, kayak gini. Ada diskon 5.000, minimum belanja 50.000, berakhir dalam 1 jam. Ini kalau kita settinginnya mungkin terbatas waktu ya, tapi kalau misalnya settingan lama itu biasanya ini yang di bawah nih teman-teman nih. Yang ini settingan lama berarti sampai tanggal 1 Januari. Mungkin kalau seandainya sekarang itu bulan misalnya mungkin bulan November, berarti kan 3 bulan tuh sampai Januari gitu. Jadi teman-teman bisa atur vouchernya tuh bisa sebentar ataupun lama, tergantung strategi teman-teman. Gitu. Ini vouchernya ada 3 juga, ada voucher nominal, voucher presentasi, sama voucher cashback koin. Jadi teman-teman bisa atur tergantung teman-teman maunya strategi gimana nih, apakah mau nominal, jadi diskon 10.000 dengan minimum belanja 12.000, atau persentase diskon 20% minimum belanja 12.000 sampai dengan 5.000. Jadi kalau minimum belanja 12.000 dia dapat potongan 20% maksimal tuh goceng. Atau kita mau cashback koin, jadi ntar customer itu dapatnya koin bukan potongan harga. Cashback-nya 10% minimum belanja 50.000 sampai 5.000 koin. Prinsipnya sama, cuman tekniknya aja beda. Kalau ini dia langsung kepotong, kalau ini dia mainnya persentase, kalau ini dia ntar mainnya nggak langsung kepotong, tapi kepotongnya kalau udah selesai pesanannya. Kayak gitu. Lalu cara tutorial mengaktifkan voucher produk di toko itu gimana sih? Nah, kita masuk ke ini ya, ke voucher toko atau diskon produk tadi caranya gimana? Voucher toko atau diskon produk ini cara memberikan potongan harga dalam bentuk persen. Tadi kan seperti singgung ya, ada caranya cashback coin, ada juga caranya nominal, sama yang terakhirnya diskon. Nah, memberikan spesial diskon dengan cara potong harga. Ini kalau teman-teman suka lihat di Shopee, itu kadang suka ada bagian yang kayak gini nih, tanda persenan di kanan atas ini, teman-teman. Itu namanya diskon atau promo toko. Jadi teman-teman, tadi sempat saya singgung, jadi ada diskon produk, ada voucher produk. Jadi ketika teman-teman aktifin diskon produknya juga, plus teman-teman aktifin promo vouchernya juga, itu bikin customer itu makin pengen cepat beli. Kenapa? Karena ketika ada customer yang udah ngeliat diskon, plus udah ketemu voucher juga, itu pasti udah nggak mikirin panjang lagi. Oh, kalau udah diskon nih, terus udah ada voucher juga, jadi mau nggak mau dia pengen cepat cekot, keburu vouchernya habis gitu. Gitu. Tutorial mengaktifkan promo toko. Klik. Bentar teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa nonton cara aktifin promo toko teman-teman. Bentar. Saya play dulu ya. Teman-teman bisa sambil lihat aja. Pertama, masuk ke toko saya, terus di scroll ke bawah, masuk ke promosi, habis itu masuk ke promo toko. Nah, teman-teman klik buat promo diskon, habis itu ini nama promonya teman-teman klik, nama promonya apa yang mau dibikin, terus tentuin tanggal waktunya mulainya kapan, tanggal berakhirnya kapan, terus diskonnya berapa. Nah, ini kan contohnya ada tanggal
mulainya sekian. Nah, diskonnya berapa nih? Ini tanggal akhirnya berapa? Tanggal 20.31, terus jam 22.30 atau jam 0.30. Terus diskonnya berapa? Batas pembeliannya berapa? Sama produknya apa aja untuk promo vouchernya gitu atau diskonnya. Nah, teman-teman bisa sambil lihat ya. Nah, ini batas pembeliannya 100.000. Produknya apa aja? Dipilih dari yang ada di etalase teman-teman. Kalau sudah klik iya. Oke. Oke, berarti nah kayak gini teman. Kalau udah klik ya, nah ini kan kadang ada waktu promonya dia kalau ada nih taruh saya pause dulu. Kalau ada kasusnya kayak gini, itu karena teman-teman jamnya udah kelewat. Misalnya teman-teman ini kan jam 13.17, terus ini juga 13.17 itu harus minimal 1 menit di atas jam sekarang atau 2 menit lah. Patokannya kalau mau aman 5 menit. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini jam 13.17, ya tambah aja 2 menit jadi 13.19 di sininya gitu. Atau mungkin 5 menit paling aman lah. Kayak gitu. Jadi 13.22 supaya bisa berjalan promonya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau udah nanti bakal selesainya kayak gini. Ini artinya teman-teman diskonnya itu bakalan berjalan. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Sebentar ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Itu cara ngaktifin promo tokonya. Lalu ya selanjutnya itu adalah paket diskon produk. Jadi paket diskon ini jadi sifatnya tuh semakin teman-teman belanja dengan banyak belanja dengan barang yang sama, itu bakalan lebih murah harga per piecesnya. Itu arti dari paket diskon ini. Jadi misal contoh harga satu produk 20.000. Kalau misalnya belinya 5 per barang ya jadi harganya cuma 16.000. Berarti kan berkurangnya banyak tuh 4.000 kali 5 20.000. Nah, itu bisa dijadiin stimulan atau stimulus buat si customer itu mau check out sekali banyak gitu. Nah, itu fungsi dari paket diskon. Jangan buat promosi atau diskon jika dalam 7 hari belakang Anda baru saja menaikkan harga produk. Nah, ini perlu teman-teman catat. Jadi di Shopee itu kalau udah teman-teman ngerubah harga, entah naikin harga atau turun harga, habis itu teman-teman langsung buat promo diskon, itu teman-teman bakalan diblokir produknya sama Shopee. Kenapa? Karena itu teman-teman melanggar ketentuan cara bermain sportif di Shopee gimana. Jadi buat teman-teman di sini semua, kalau misalnya contoh di awal nge-setting harga 20.000 botol apel, terus teman-teman pengen naikin ke 30.000 botol apel. Nah itu teman-teman nggak boleh langsung kasih promo di produknya, entah itu mau promonya voucher atau promo toko sih khususnya gitu. Itu teman-teman nggak boleh ngasih dulu. Kenapa? Karena kalau teman-teman kasih itu bakal ada peringatan. Dan kalau teman-teman paksain, itu nanti produknya bakal diblokir dan nggak bisa tampil di toko teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah naikin harga atau turun harga, itu sebisa mungkin jangan langsung bikin promo toko. Selanjutnya, cara buat pakai diskon gimana? Kita ada tutorialnya. Tutorialnya belum ada teman-temannya. Nanti saya share link caranya ya teman dari kelas ya. Ntar ada link videonya yang saya share di kelas supaya teman-teman bisa lebih fokus pelajaran videonya kayak yang tadi. Dekorasi toko. Nah, ini kita bakal belajar rincian di dekorasi toko. Coba sambil teman-teman belajar nyimak saya, coba sambil teman-teman perhatiin di layar, mungkin teman-teman bisa sambil buka laptop, sambil buka Shopee-nya, atau mungkin dari HP. Cuman kalau tampilan seperti ini itu dari seller di web ya teman-teman, bukan dari lewat aplikasi ya. Jadi teman-teman mungkin bisa sambil praktek buka di laptop teman-teman, terus ke seller Shopee, terus kunjungin dekorasi toko. Nah, kita bakalan bahas satu-satu dari part-part atau bagian-bagian di dekorasi toko itu ada apa aja sih. Itu yang pertama ada panel komponen. Itu yang bagian ini nih.
buat pilih template. Terus yang kedua, template. Yang ini jenis-jenis template-nya, artinya jenis-jenis desain yang bakal ditaruh di sini tuh apa aja komponennya. Terus canvas tuh yang ini nih. Ini jadi teman-teman ngatur urutannya mau apa aja sih, yang di paling atas tuh apa, misal contoh banner toko, atau di selanjutnya mungkin satu foto, atau lanjutnya lagi apa, ada promo apa gitu. Jadi bisa diatur-atur atau diurutin sesuai yang teman-teman pengen. Yang keempat ini ada bar operasi. Artinya ini bisa dinaik turunin teman-teman. Jadi bisa kan ini ada gambar, ini ada atas bawah sama gambar tong sampah. Kalau gambar tong sampah ini artinya di delete. Kalau atas bawah ini jadi teman-teman bisa turunin. Misalnya ini kan banner toko. Banner toko bisa diturunin mungkin ada di urutan kedua atau di urutan ketiga. Jadi teman-teman bisa atur. Terus yang kelima, panel properti komponen. Nah, kalau di nomor 5 ini itu teman-teman lebih detail dari komponen yang ada di sini. Contoh misalnya teman-teman pilih banner toko. Nah, banner toko ini dia tuh punya rincian isi dari dekorasi toko ini tuh apa aja sih, kayak gini nih. Itu bisa rasio fotonya mau apa, kayak gimana, ada 2:1, 16:9, 1:1 atau bebas. Nah, di sini juga ada upload foto atau video. Jadi teman-teman bisa masukin foto atau video di sini supaya nanti di sini ada tampilannya, ada tampilan gambar atau tampilan videonya di sebelah sini. Jadi urutannya pertama teman-teman nyari desainnya di sini nih. Ini nyari template-nya di sebelah kiri. Setelah teman-teman klik terus drag ke kanan. Nah, ntar teman-teman atur nih urutannya, misalnya mau apa aja. Terus teman-teman isi gambar-gambar itu atau videonya mau pakai apa, di sini masukinnya, uploadnya dari sini. Dari yang tulisan tambah plus ini. Kalau udah, jangan lupa klik simpan. Supaya kenapa? Supaya ke save. Dan kalau udah klik simpan, nanti teman-teman klik yang simpan di sini sama klik tampilkan supaya muncul di aplikasi sama di website Shopee-nya teman-teman. Yang ke-678 itu tampilan preview, simpan sama tampilkan. Nah, preview ini bisa jadi dua sisi. Preview untuk tampilan mobile apps atau HP dan juga preview tampilan untuk web seller Shopee atau tampilan webnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi komponen kurang lebih ada ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman pilih template-nya di sebagian kiri sini. Kalau udah misalnya contoh nih satu foto, teman-teman klik 2 terus di drag ke kanan. Nah, habis itu dilepas. Nah, nanti munculnya kayak gini nih. Yang halaman ini sama halaman ini. Ntar tinggal pilih yang ininya buat upload foto atau videonya. Supaya nanti di sini ada muncul barang-barangnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya langkah-langkah dalam mendesain halaman toko. Pertama, pilih dan tambahkan komponen baru. Nah, ini lebih detail lagi, teman-teman. Tadi kan sekilasnya. Ini di zoom lagi supaya teman-teman bakalan lebih paham. Contoh banner toko, diklik sekali. Dipilih dan tambahkan komponen baru. Lalu selanjutnya ubah isi komponen. Ubah isi komponen itu di sini, teman-teman, yang tadi saya bilang. Jadi kita supaya lebih jelas, nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada upload foto video. Ikuti maksimal ukuran file, format, dan dimensi agar isi komponen berhasil diupload. Jadi kalau bisa untuk foto itu jangan lebih dari 2 MB filenya. Jadi kalau misalnya ada foto-foto yang resolusinya gede, itu teman-teman bisa kecilin dulu resolusinya di internet atau di website. Teman-teman cari aja kompres JPG atau kompres PNG supaya fotonya itu bisa diperkecil supaya bisa masuk di sini. Karena di sini tuh di Shopee cuman bisa maksimal itu per file satu fotonya itu cuma 2 MB doang, teman-teman. Jadi kalau ada foto-foto high resolution yang 7 MB, 11 MB itu nggak bisa masuk. Nah, teman-teman perlu kompres itu. Kompresnya di mana? Di web. Teman-teman cari aja, tulis aja kompres JPG, kompres foto gitu atau kompres PNG. Nanti teman-teman upload foto yang tadi teman-teman yang filenya gede, habis itu dikompres, nanti teman-teman download hasilnya. Nah, itu fotonya sama, ukurannya sama, resolusinya sama, pokoknya semuanya sama. Cuman yang berbeda adalah muatan filenya itu jadi berkurang. Yang tadi 7 MB mungkin bisa jadi cuma 500 MB, yang tadi 7 MB jadi cuma 500 KB, atau mungkin 300 KB, jadi lebih kecil. Lalu yang ketiga, lengkapi dekorasi toko. Nah, jadi itu kan baru satu doang, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih yang lainnya. Ada
banner toko, ada banyak foto. Berarti kalau banyak foto itu teman-teman bisa upload banyak foto di satu desain yang sama. Habis itu foto dengan beberapa area klik. Nah, ntar di satu foto, misalnya contoh teman-teman masukin ini ke sini. Nah, ntar itu foto terus teman-teman ikut upload foto-fotonya. Nah, di setiap foto itu teman-teman bisa masukin link produk di toko Shopee teman-teman. Jadi di satu foto teman-teman bisa ke produk apa, terus ntar foto kedua nge-link ke produk apa. Foto ketiga bisa nge-link ke produk apa. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau satu foto berarti cuma satu foto doang. Kalau video, teman-teman bisa masukin video-video review produk atau mungkin artis yang review boleh. Nah, kalau teks ini dia lebih ke tulisan. Misal contoh teman-teman mau jelasin tentang tokonya apa, itu bisa pakai fitur ini. Tapi jangan lupa rinciannya di sini. Buat ngupload foto atau videonya ada di sini teman-teman. Kalau udah jangan lupa klik simpan dulu baru klik tampilkan. Jadi jangan langsung tampilkan ya, klik simpan dulu baru klik tampilkan. Tapi di sini juga klik simpan teman-teman. Kalau di sini lupa, nanti kemungkinan bisa nggak ke-save. Jadi kalau ini udah di-upload segala macam, klik simpan, tampilkan. Pokoknya tampilkan tuh yang terakhir deh. Jadi kalau misalnya teman-teman udah selesai ngeditnya, udah masukin semuanya, klik simpan semuanya, terus di sini klik simpan, baru yang terakhir tampilkan supaya muncul di halaman toko teman-teman. Tipsnya, jika tidak dapat memilih simpan, pastikan semua komponen wajib telah diisi. Semua isi komponen telah diperbarui. Produk yang telah dihapus atau kategori yang dinonaktifkan tidak boleh dimasukkan ke dalam komponen. Jadi kalau kategori-kategori produk yang nggak ada, produknya itu nggak bakalan muncul, teman-teman. Jadi yang muncul itu cuma yang kategori-kategori produknya yang ada. Artinya teman-teman perlu ngupload produk sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya nanti bisa muncul di halaman dekorasi toko teman-teman. Kayak gitu. Siapkan foto produk untuk melengkapi halaman toko Anda. Nah, kemarin kan sempat saya bahas kalau untuk foto produk ini teman-teman bisa nyari di marketing kit. Ada foto parfum, ada foto botol apel, rediffuse semuanya ada di sana. Teman-teman perlu nge-scroll ke atas saja supaya teman-teman dapetin foto yang teman-teman pengen. Nah, foto-foto sendiri itu juga bagus-bagus banget kok teman-teman. Kapan lagi teman-teman bisa dapat foto produk gratis, tinggal teman-teman pakai doang seperti ini. Itu dia. Dan perlu teman-teman perhatiin untuk posting produk, usahakan fotonya itu yang kotak ke teman-teman ya. Jadi kalau misalnya masih ada persikipan yang gini, teman-teman harus bikin kotak, harus di crop. Caranya gimana? Bisa diedit pakai aplikasi-aplikasi edit di HP yang gampang-gampang lah. Teman-teman bisa nyari di Play Store itu ada. Itu tujuannya buat apa? Supaya buat motong jadi kotak teman-teman. Kenapa jadi kotak? Karena kalau teman-teman nanti uploadnya persegi panjang kayak gini, itu nanti di Shopee-nya kelihatan kecil teman-teman. Jadi nggak kelihatan besar. Nah ini jadi ngurangin sumber daya tarik dari foto produk kita supaya customer itu pengen klik gitu. Jadi kalau misalnya customer itu ngeliat foto produk kecil kan dia pasti males ya buat ngeliknya. Foto produk kecil banget nih, kurang menarik. Jadi dia males klik, dia pasti nge-scroll ke yang tampilan produknya lebih menarik. Jadi oleh karena itu teman-teman perlu banget untuk setting fotonya yang tadinya ini persegi panjang jadi kotak. Dari mana caranya ya teman-teman bisa download di Play Store atau mungkin edit aja ntar edit di HP teman-teman nanti bisa kok dipotong kotak kayak gitu. Nah, selanjutnya itu banner toko. Masukkan foto-foto terbaik dari marketing kit. Banner ini bisa diisi 5-6 foto. Nah, banner ini itu sifatnya slide teman-teman. Jadi setiap berapa waktu itu fotonya bakal nge-slide ke halaman foto yang baru. Jadi misalnya ada satu foto, nanti dia nge-slide ke foto kedua, habis itu nge-slide ke foto ketiga, habis itu ke foto keempat dan seterusnya sampai maksimal 6 foto. Kalau misalnya teman-teman nguploadnya cuma 3, ya berarti nanti nge-slide-nya cuma 3 foto doang. Kalau teman-teman nguploadnya 5 foto, berarti nanti dia nge-slide-nya 6 foto kayak gitu teman-teman. Sebentar ya. Bagi yang nggak ngerti ntar bisa ditanya ya. Nah, terus ikutin dulu ini
tunjuk dari mentor kita sambil menunggu. Oke, ayo lanjut lagi teman-teman. Tadi ada teknis sebentar. Selanjutnya ada juga fitur template 2 foto lengkap. Nah, 2 foto lengkap ini artinya teman-teman bisa maksimal cuman upload 2 foto. Ini biar tampilan itu kayak tampilan menarik-menarik gitu. Jadi kayak teman-teman bisa lihat di toko Shopee yang lain yang mungkin yang udah ada kayak ada tampilan, kok ada tiba-tiba ada 2 gambar sih, itu dari mana gambarnya? Nah, dari template 2 foto lengkap ini. Jadi teman-teman bisa masukin maksimal 2 foto doang teman-teman ya di fitur template ini. Gitu. Lalu selanjutnya ada banner tambahan. Nah, kalau banner tambahan ini dia cuma bisa diisi 1 foto doang teman-teman. Nah, banner ini itu tampilannya bisa luas, bisa kecil tergantung foto banner yang teman-teman masukin. Maksimal itu ukurannya segini. Jadi teman-teman bisa atur fotonya yang sesuai teman-teman pengen. Intinya masukin 1 foto terbaik yang menurut teman-teman tuh bagus banget. Karena kenapa? Karena ini nanti banner ini jadi kayak muka toko kita gitu loh. Jadi kayak selain foto profil sama foto toko kita, banner tambahan ini yang khususnya 1 foto yang panjang ini, itu bakal jadi muka awal dari dekorasi toko kita. Jadi sebelum mereka bakal ngeliat ke rincian produknya ini ada apa aja, kayak sini kan botol apel, dia bakal ngeliat tampilan banner yang paling awal dulu, yang khususnya kayak banner 1 gini. Yang bakal mancing si customer itu bakal nge-scroll ke bawah atau enggak. Jadi perlu banget teman-teman tambahin banner yang 1 ini ya, yang persegi panjang di dekorasi toko teman-teman. Lalu selanjutnya ada produk pilihan. Masukkan foto produk bestseller seperti botol apel, spray lift, dan botol refill. Nah, tadi sempat saya bilang, kalau misalnya di 1 foto ini teman-teman bisa masukin berbagai macam foto. Jadi di sini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1. Nah, per foto ini teman-teman bisa masukin link produk teman-teman. Jadi nanti ketika customer ngelihat nih, oh foto produknya cakep nih, diklik sama dia. Itu bisa langsung nge-link ke produknya teman-teman. Contoh misalnya di foto ini produknya botol apel. Terus teman-teman nanti di sininya nih ada masukin link produk. Nah, link produknya nanti teman-teman scroll aja ke bawahnya, itu masukin link produknya, misal botol apel juga. Kalau ada nanti teman customer yang ngeklik foto produk ini, itu bakal langsung masuk ke link produk yang ini. Karena sesuai dengan gambarnya. Asalkan sesuai ya, jangan sampai fotonya botol apel, linknya malah parfum gitu kan. Jadi harus sesuai. Fotonya botol apel, dia masuk linknya juga ke botol apel yang ini. Terus misal contoh di foto yang sebelah sini, kanan atas, teman-teman masukin foto parfum Summerson. Linknya juga link parfum Summerson. Nanti bakal masuk ke sini gitu. Ke link produk parfum Summerson. Terus misalnya yang ketiga, teman-teman masukin foto rediffuser. Linknya juga rediffuser, nanti masuk ke link produk rediffuser. Jadi customer itu ketika dia ngeliat, misalnya dia kepo nih, ini produknya apa ya? Dia nyoba-nyoba iseng ngeklik, ternyata bisa masuk produknya. Nah, nanti dia pasti bakal lihat lagi tuh fotonya, harganya, deskripsinya, penilaiannya, itu apakah produknya bagus atau enggak, terpercaya atau enggak. Kalau dia yakin, dia pasti minimal bakal masukin keranjang. Cekot atau enggaknya, itu tergantung teman-teman, bukan teman-teman juga, tergantung si customer-nya mungkin lagi ada uang buat cekot, atau mungkin dia nunggu promo. Biasanya promonya di akhir bulan, atau promo tanggal kembar, atau promo-promo tertentu kayak Ramadan sale, atau berbagai macam promo lainnya, kayak gitu. Nah, selesai teman-teman. Kalau teman-teman udah isi semuanya nih, udah dimasukin juga judulnya, terus tampilannya apa aja yang mau dimasukin template ke sini. Teman-teman klik simpan dulu, klik simpan di sini dulu pertama, yang simpan ini yang merah di bawah ini ya. Habis itu klik simpan yang di sini yang kedua, lalu klik tampilkan sekarang. Supaya desainnya itu muncul di HP, tampilan mobile apps sama web seller, web Shopee teman-teman. Gitu. Nah, cara buat dekorasi toko itu gimana? Oke, kita masuk. Kita tonton video yang singkat teman-teman, yang nanti mungkin bisa ditonton ulang. Ntar saya share ininya, linknya. Sudah teman-teman, loading. Nah, ini tampilan HP teman-teman ya.
tapi di webnya. Mungkin agak kurang gede ya. Ini agak lama teman-teman videonya. Nah, ini teman-teman ke bagian sebentar. Nah, nih di bagian toko ini cuma bisa diedit di web seller ya. Artinya kalau di HP kan tampilnya kecil gini. Jadi saya sangat rekomenin buat teman-teman ngedit dekorasinya itu di tampilan laptop gitu. Supaya kenapa? Supaya tampilannya jelas besar. Teman-teman di menu kiri ini teman-teman ke arah menu toko terus ke dekorasi tokonya. Teman-teman klik. Nanti kalau udah muncul tampilannya kurang lebih kayak gini. Ini kan tampilan HP teman-teman ya. Jadi agak sulit emang buat ininya, buat tampilannya. Tapi kurang lebih sama teman-teman. Jadi kuncinya penjelasannya tadi udah jelasin. Nah ini teman-teman bisa lihat menunya sama kayak yang tadi dijelasin di foto. Dia tampilannya kurang lebih sama kayak gini. Di template-nya ini nanti kanvasnya mau template-nya mau apa aja bisa diurutin. Nanti kalau udah teman-teman jangan lupa klik simpan. Seperti itu. Nah, klik simpan yang ini sama klik simpan di atas. Nah, ini tadi saya bilang, nah ini buat ngupload fotonya teman-teman. Jadi jangan lupa tadi saya bilang ini itu buat ngupload fotonya dan ukuran file fotonya itu maksimal 2 MB. Filenya boleh JPG, JPG atau PNG. Dan di sini kan ada teman-teman mungkin bisa notice ini ada tambah tulisan pilih tautan atau masukkan link opsional. Jadi kalau teman-teman pilih ini itu bisa masukin link produk teman-teman yang tadi saya bilang. Tapi kalau yang tadi saya bilang kan lebih ke foto satuan gitu. Tapi kalau misalnya ini nanti kalau misalnya teman-teman lihat banner satu ini kan banner satu ya, banner toko nih. Dia banner satu kotak. Nah, ketika ntar ada customer ngeklik banner ini, itu bisa langsung nge-link ke produknya teman-teman. Sesuai yang teman-teman pengen. Nah, cara masuk link produknya gimana? Nah, yang menu ini teman-teman. Teman-teman perlu klik menu ini, terus pilih pilihan produknya mau link yang produk yang apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, kayaknya nanti teman-teman mungkin bisa sambil nonton lagi. Ntar saya share linknya, tapi kurang lebih pemahamannya kayak gitu teman-teman, sama. Nah, kita lihat hasil jadinya gimana deh. Nah, gini teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat kan, ini ada tampilan kanvasnya panjang banget. Ini ada desain yang banner satu toko atau banner yang 2 gambar, ada banner produk pilihan. Pokoknya teman-teman bisa ngedit di Shopee teman-teman masing-masing. Tentunya teman-teman harus ngulik di seller Shopee-nya. Kalau udah jangan lupa klik tampilkan sekarang. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, sorry. Ya. Oke, selanjutnya semua orang yang sukses hari ini memulai sebagai orang biasa. Jadi teman-teman di sini mungkin, aduh siapa yang coret-coret nih? Oke, nggak apa-apa. Intinya teman-teman sini pasti mulainya dari teman-teman nggak tahu sama sekali entah mulainya dari mana atau harus belajar apa, belajar kayak gimana. Nah, teman-teman itu nggak perlu minder sama tokoh-tokoh lain yang udah berhasil. Teman-teman harus percaya sama diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman tuh bisa. Kuncinya teman-teman mau belajar, mau ngulik, mulai dari yang hal kecil terlebih dahulu, mulai dari yang basic terlebih dahulu, mulai dari hal-hal yang sifatnya mungkin dianggap sepele, tapi sebenarnya itu jadi part penting buat terjadinya keberhasilan sesuatu kayak dekorasi toko ini. Mungkin sifatnya sepele ya, kayak cuman upload-upload tampilan foto doang, upload-upload desain doang. Tapi kalau teman perhatiin, dekorasi toko ini sangat mempengaruhi apakah nanti customer itu bakalan mau betah untuk mengunjungi toko teman-teman. Seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman perlu banget untuk mau numbuhin sifat
untuk pengen belajar secara terus-menerus. Kuncinya adalah teman-teman mau belajar. Yang membedakan hanya keyakinan untuk bisa sukses. Jadi yang seperti tadi saya bilang, teman-teman itu perlu keyakinan, usaha, dan evaluasi juga. Terus jangan lupa di balik itu teman-teman harus berdoa juga menurut percaya masing-masing supaya teman-teman bisa ngecapai omset yang teman-teman pengen. Tentunya harus dibarengi dengan doa dan usaha. Dan ketika usaha pun juga teman-teman harus evaluasi. Bukan hanya sekedar usaha, oh kemarin Kak Gozi bilang disuruh kayak gini, udah kerjain tapi kok nggak ada hasilnya. Nah, kalau teman-teman berpikir sampai situ, mentok, ya teman-teman nggak ada jalan keluar. Teman-teman mesti evaluasi, cari tahu kesalahan di mana, cari tahu harus ngapain, dan kayak gimana, seperti itu teman-teman. Jangan anggap remeh bisnis Anda, maka bisnis Anda tidak akan membuat Anda remehkan. Jadi, kalau teman-teman yakin dan serius di bisnis ini, ya teman-teman usahain, maksimalin, all out, jangan setengah-setengah, jangan anggap kayak, ini sampingan doang, tapi sampingannya benar-benar sampingan banget, artinya teman-teman nggak benar-benar seriusin. Jadi kayak, ya kalau teman-teman nggak seriusin banget, ya hasilnya pun juga nggak serius gitu. Jadi, semua tergantung usaha teman-teman. Kalau teman-teman mau serius, ya hasilnya juga bakal serius juga. Kalau teman-teman pengen capai omset 10 juta cuma dari Shopee doang, ya kuncinya teman-teman masih serius juga gitu loh. Jadi nggak ada namanya semua itu instan didapatkan. Jadi sekedar ngikutin kata mentor udah langsung dapat hasilnya. Enggak. Kita perlu banget namanya belajar untuk evaluasi diri, evaluasi materi, evaluasi hasilnya kayak gimana. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan ngerasa puas dengan setelah belajar, udah selesai belajar, selesai dipraktekin, tapi ternyata nggak ada hasilnya, enggak. Teman-teman mesti evaluasi dulu. Karena kebanyakan sepengalaman saya dan orang-orang yang udah belajar sebelumnya ya, jadi kelas-kelas sebelumnya itu mentok dengan cara yang udah saya kasih tahu aja. Padahal teman-teman itu perlu explore lebih jauh lagi, perlu yang namanya evaluasi. Jadi skill untuk teman-teman mau belajar, artinya teman-teman tuh kayak mau belajar secara terus itu penting banget. Kenapa? Karena ketika teman-teman mau ada kemauan buat belajar, ada kemauan untuk mengulik, ada kemauan untuk mau ngeriset, itu teman-teman pasti bakal nemuin solusi di setiap masalah yang teman-teman alamin. Kalau teman-teman nggak ada atau belum ada rasa kemauan untuk belajar itu, ya teman-teman kemungkinan besar bakal kehambat sama namanya rasa malas gitu. Dan ketika teman-teman kehambat sama rasa malas, ya udah hasilnya bakal stuck gitu-gitu aja. Nggak bakal ada perkembangan, tapi teman-teman perlu banget untuk mengubah kebiasaan itu. Nah, makanya teman-teman di materi minggu pertama kemarin kan saya udah ngebahas antara fixed mindset sama growth mindset. Orang yang fixed mindset itu pengennya berada di zona nyaman aja karena dia nggak mau berubah. Tapi kalau orang yang growth mindset, dia tuh maunya berubah, maunya setiap hari itu ada perkembangan. Dan itu bukan zona nyaman, teman-teman. Karena kita akan bertumbuh dan berusaha untuk berubah atau ada perkembangan tiap hari. Jadi nggak mungkin kita ada di zona nyaman. Karena kita selalu belajar, evaluasi, belajar lagi, coba lagi, seperti itu. Dan itu bukan hal yang nyaman kayak teman-teman bisa tiduran tiap hari di kasur, atau di ranjang, atau mungkin nongkrong keluar sama teman-teman, atau mungkin apa, bebas gitu. Enggak teman-teman, karena kita lagi berusaha untuk ngebangun bisnis, gitu. The biggest mistake a small business can make is to think like a small business. Jadi kesalahan terbesar dari bisnis kecil itu adalah ketika mereka berpikir bahwa bisnis itu kecil. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa bisnis teman-teman ini cuma gampangan, ya teman-teman pasti hasil omsetnya juga gampangan gitu. Tapi kalau teman-teman berpikir bahwa, oh gue yakin nih gue bisa dapat omset 10 juta sebulan dari Shopee, atau 20 juta sebulan dari Shopee. Nah, mulai dari keyakinan itu tuh teman-teman udah ngebuka jalan. Tapi sekedar yakin doang tuh nggak cukup teman-teman. Teman-teman perlu namanya eksekusi atau mencoba. Atau istilahnya gampang tuh praktek lah. Praktek pun juga nggak cukup teman-teman. Kita perlu namanya evaluasi. Dan evaluasi itu pun nggak cukup teman-teman. Kita perlu namanya ada perbaikan. Jadi setelah evaluasi ketemu salahnya di mana, lakukan perbaikan, coba lagi, praktek lagi. Kalau ketemu kesalahan lagi, evaluasi lagi salahnya di mana. Terus perbaikan, coba lagi, praktek lagi, muter kayak gitu terus teman-teman. Sampai teman-teman bisa dapetin omset yang teman-teman pengen. Semakin teman-teman serius, semakin teman-teman usahain, semakin teman-teman menganggap ini bisnis yang serius, dan teman-teman pengen
coba untuk berhasil, ya semakin teman-teman bakal capai target omset yang teman-teman pengen gitu. Jadi kunci adalah teman-teman mau untuk belajar, mau untuk berkembang. Jadi berusaha untuk melawan diri sendiri lah. Karena pengalaman saya pribadi itu godaan untuk di awal tuh adalah rasa nyaman. Karena kita tuh udah terlalu nyaman kerja, udah terlalu nyaman di kasur, udah terlalu nyaman nongkrong keluar, udah terlalu nyaman ngobrol, udah terlalu nyaman A, B, C, D, F, G, O-nya banyak deh. Nah, kita harus bisa untuk melawan rasa nyaman itu. Karena kita kan mau punya target tertentu, ada tujuan yang mau kita capai. Jadi teman-teman perlu banget ngeset target. Kemarin kan udah sempat saya bilang di hari pertama itu untuk ngeset goals atau tujuan teman-teman mau bisnis itu buat apa sih? Cari alasannya kenapa teman mau bisnis. Supaya ketika teman-teman berusaha, teman-teman tuh nggak gampang nyerah. Karena yang udah-udah sebelumnya itu banyak yang nggak berhasil, banyak yang ujung-ujungnya nyerah, banyak ujung-ujungnya mundur atau kalah, itu karena mereka belum punya alasan yang kuat untuk jalan bisnisnya. Kayak gitu. Jadi teman-teman perlu banget alasan kenapa teman-teman mau bis online. Kenapa teman-teman mau berdagang online. Seperti itu teman-teman. Nah, materi malam ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Kita udah ngebahas cara dekorasi toko, terus setup promo toko, habis itu pakai diskon juga. Nanti saya share video-video linknya di grup ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tonton aja ulang supaya teman-teman lebih paham detailnya kayak gimana. Oke, ada pertanyaan. Kita langsung masuk sesi pertanyaannya teman-teman ya. Kak, kalau mau pakai diskon barang itu harga akhirnya minimal tetap harus HET ya? Bisa HET atau di atasnya. Kalau saran saya pribadi, untuk harga itu kalau bisa di Shopee itu di atas HET. Kenapa? Karena kalau teman-teman HET banget nih, itu nanti kan ada potongan biaya admin Shopee. Kalau teman-teman udah mulai berkembang di Shopee itu ntar ada potongannya. Taruhlah amannya itu 10% biaya adminnya. Jadi kalau misalnya harga barangnya 20.000, ya 10% 20.000 itu berarti 2.000 ya, berarti minimal harus 22.000 gitu. Itu untuk biaya adminnya doang teman-teman. Belum sampai ke biaya-biaya yang lain kayak biaya iklan atau biaya yang lainnya gitu. Tapi khususnya biaya adminnya teman-teman harus ada di zona nyaman atau di zona enak gitu. Bukan di zona merah. Kalau zona merah tuh teman-teman tuh profitnya terlalu tergerus. Tergerus sama apa? Sama biaya admin itu. Jadi kalau teman-teman terlalu mepet banget sama HET, dijual untuk jual di Shopee ya, itu profitnya terlalu tipis teman-teman atau terlalu dikit banget. Jadi nggak yang sehat lah gitu. Kecuali kalau teman-teman pengen jual harga HET ke ke temennya teman-teman langsung gitu. Jadi kayak jualan langsung kayak di WA, di Instagram, itu kan nggak ada biaya admin alias langsung cash gitu aja gitu, transfer atau bayar cash langsung selesai gitu. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau di Shopee itu dia ada biaya adminnya. Jadi kalau teman-teman masang harga 22.000 nih contoh, itu biaya adminnya taruhlah 8,7% gitu kan ya. 20.000 kurang 8,7%. Itu omsetnya jadi 18.260 atau 18.000 lah patokannya. Nah, dikurang harga belinya berapa? Harga beli reseller untuk botol apa itu kan 17.000. Berarti kan cuma untung 1.000 doang, teman-teman, per satu piecesnya. Nah, teman-teman nggak mau kan kayak gitu. Teman-teman kan pengennya harganya itu, untungnya itu juga bagus juga alias sehat gitu. Nah, makanya perlu teman-teman naikin harganya di atas harga HET untuk jualan di Shopee. Khusus dijual di marketplace aja teman-teman ya. Ini berlaku buat di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Kalau teman-teman terlalu maksain untuk jual dengan harga HET, ya teman-teman bakal kelibas sama biaya admin Shopee-nya. Kak, aku ada pertanyaan, untuk dekorasi toko lebih baik menggunakan laptop ya? Iya, kalau dekorasi toko, kalau mau lebih detail dan lebih enak ngeditnya itu harus pakai laptop. Di Shopee ada 3 jenis voucher kredit toko, voucher cashback, voucher persen. Dan di antara 3 ini yang paling efektif itu buat jualan untuk pemula pakai yang mana? Kalau buat pemula itu voucher kredit toko sama voucher nominal. Jadi bukan cashback atau persen. Kalau cashback ini orang jarang lebih tertarik gitu. Tapi kalau misalnya buat untuk jualan barang-barang mahal kayak handphone atau laptop itu saran saya pakai cashback karena itu lebih berpengaruh banget. Kalau voucher persen itu juga lumayan sih, tapi kalau saya pribadi makanya
gabungan antara voucher persen, ikuti toko sama voucher nominal produk. Jadi kayak misalnya beli beli belanja minimal 100.000, potongannya 2.000 gitu. Atau belanja minimal 150.000, potongan 5.000 gitu. Jadi langsung dipotong 5.000 kalau dia udah menuin minimal belanjanya kayak gitu. Bang, boleh nggak menyantumkan kontak WA atau IG di foto produk? Nggak boleh, Kak. Kalau ini dulu boleh. Dulu zaman saya masih tahun 2017 itu masih boleh. Sekarang kalau teman-teman cantumin kontak WA atau sosial media lainnya di foto produk ataupun deskripsi produk itu udah pasti nggak bakal bisa diposting. Nggak bakal bisa diposting. Jadi kalau misalnya teman-teman upload nih foto produk, ada nomor WA-nya, itu nggak bakal bisa masuk, langsung bakal ada peringatan gitu, nggak bisa kalau misalnya ini masih mengandung yang melanggar gitu, melanggar komunitas Shopee untuk foto produk kayak gimana gitu, itu nggak bisa. Jadi harus pure foto produk aja, atau mungkin tulisan-tulisan lain nggak apa-apa, tapi nggak boleh nyantumin nomor WA atau nomor HP ataupun sosial media lainnya. Kayak ada gambar Instagram aja itu udah nggak boleh, atau gambar Facebook aja itu nggak boleh, udah pasti nggak bisa. Apakah diharuskan Kak untuk isi saldo buat promosi di Shopee? Kalau iya, berapa persen kenaikannya? Dengan cara promo organik seperti sharing-sharing aja. Kalau saldo buat iklan ya, itu iklan kita nanti belum masuk ya. Cuman kalau event di Shopee ini dia tuh ada dua, ada event gratis, ada event berbayar. Nah, kalau event berbayar ini nanti sebelum saya ajarin ya, itu sifatnya bukan kita bayar di awal, tapi bayar itu setelah ada omsetnya berapa, misalnya omsetnya 2 juta. Nah, ntar ada persenannya dari omset itu kepotong berapa. Dan pembayaran itu bukan sifatnya kayak transfer, tapi dipotong otomatis dari saldo penjual. Itu untuk event yang berbayar. Tapi kalau event yang gratis, teman-teman boleh ikutin aja. Itu nanti bakal di-push sama Shopee dari sisi yang event itu. Dan itu sifatnya gratis, semua orang bisa ikut. Gitu. Kalau yang promo-promo organik di-share-share kayak ke TikTok atau Instagram atau ke Facebook Marketplace itu lebih ke teman-teman nge-share foto terus masukin link Shopee teman-teman supaya nanti ketika ada calon customer yang tertarik sama produknya mereka bisa belinya di mana ya ke Shopee teman-teman gitu atau mungkin ke TikToknya teman-teman atau mungkin ke Tokopedia teman-teman jadi ngarahnya tuh langsung ke marketplace gitu. Jadi itu bisa teman-teman coba. Kak, ini masuknya Blue Ocean atau Red Ocean ya? Kalau untuk parfum sendiri ya, khususnya pengaruh ruangan ini, itu menurut saya pribadi itu masih Blue Ocean. Karena di Shopee ini, itu saya cuman ngelihat yang benar-benar bagus brandnya itu cuma satu. Selain sama String itu namanya, apa ya? Saya lupa lagi. Harganya juga sama, tapi lebih mahal malah. Harganya itu 30 ribuan. Namanya, sebentar kakak, saya sempat lupa namanya apa. Pokoknya harganya itu ada pengaruh ruangan yang harganya mereknya itu ARA kalau teman-teman lihat. Nah, itu cuman ARA itu doang yang bagus teman-teman di Shopee ya. Jadi belum ada pengaruh ruangan lain yang bermerek selain merek ARA ini yang bagus. Sisanya tuh pengaruh embel-embel lah kayak pengaruh abal-abal yang cuman 2.000, 1.500, 1.000 gitu. Yang gak ada mereknya, yang cuman plastikan modalnya, yang ya pokoknya yang abal-abal lah. Tapi kalau bermerek itu cuman merek ARA ini sama Summer Spring doang yang saya lihat. Itu untuk parfum. Kalau parfum itu banyak yang main. Cuman kan kalau parfum itu lebih ke branding. Jadi branding parfumnya apa? Kalau gitu kita kan mainnya parfum Summerson. Tapi kalau parfum lain kan ada gitu. Jadi brand itu masing-masing. Jadi saling mempertahankan eksistensi brandnya aja. Cuman kalau pengaruh sendiri ini bener-bener sedikit banget brand yang ada. Cuman itu doang yang paling saya tahu ya. Yang pernah saya riset itu cuman merek ARA sama merek sama string doang. Yang bener-bener bagus banget. Yang udah terkenal banget lah istilahnya di Shopee. Selebihnya nggak ada. Apakah toko baru sudah bisa menggunakan voucher atau diskon? Udah bisa, Kak. Udah bisa. Itu ada di menu promosi saya di promo toko yang tadi saya jelasin barusan. Tapi ingat ya untuk harga, kalau misal harganya baru diganti, entah itu turun atau naikin, itu belum bisa langsung pakai harga coret atau diskon. Masih tunggu 7 hari dulu. Gitu. Pada saat kapan promo toko sudah bisa dijalankan? Toko saya kan masih baru. Pro juga belum banyak dapat dan bikin traffic. Apa nunggu ada website dulu? Sebenarnya kalau promo toko itu teman-teman bisa jalanin atau bisa setting dari awal sekarang langsung bisa gitu. Jadi nggak perlu nanti ada omset dulu, nggak perlu. Jadi teman-teman
sambil tadi kan saya jelasin tuh tentang promo toko, bis to diskon, pakai diskon sama dekorasi. Nah, teman-teman coba langsung praktek di di seller Shopee teman-teman. Jadi ini khusus pakai laptop ya teman-teman ya, karena biar lebih detail belajarnya dan nguliknya. Nah, teman-teman langsung coba-coba aja tuh cara bikin promosi saya gimana, cara bikin voucher tokonya gimana. Tadi kan diarahin caranya gimana. Nah, coba teman-teman praktekin di toko teman-teman. Itu bisa langsung. Diskon atau voucher itu dari Shopee atau mengurangi pendapat kita, Kak? Jadi diskon atau kalau diskon ini kan dari kita. Tapi kalau voucher itu ada dua, bisa voucher dari kita ataupun dari Shopee. Kalau kita buat manual berarti itu dari kita. Tapi kalau misalnya ada dari Shopee itu contohnya kayak ada event. Biasanya kan kadang kalau lagi ada tanggal kembar, Shopee itu suka nambahin promo gratis ongkir atau cashback setiap ada yang check out gitu. Jadi per customer itu yang tadinya cuman sebulan dikasih 3 voucher, pas lagi event itu tambahin jadi 6 voucher gitu atau mungkin tambah jadi 9. Nah, ketika event itu kayak gitu dan itu yang nanggung si Shopee-nya. Tapi kalau misalnya kita buat sendiri itu yang nanggung kita. Nah, kalau kita yang nanggung berarti kita harus setting antara harga sama nominal voucher yang kita kasih gitu. Jadi kita harus matang perhitungannya. Jangan sampai vouchernya gede, harganya tipis gitu. Artinya harganya terlalu mepet HET. Sedangkan kita masang voucher itu diskonnya gede gitu. Ya emang mungkin bakal ada yang beli, cuma kan apakah kita untung atau enggak, kan itu jadi pertanyaan juga. Kan kita di sini jualan mau untung, bukan hanya sekedar distribusi barang aja, sekedar jualan aja enggak. Kan kita mau untung juga. Minimal per piecesnya untung goceng lah gitu kalau untuk botol alkohol ya. Kalau untuk parfum minimal ya belasan ribu, 15.000 gitu per satu piecesnya. Kan kalau per piecesnya 15.000, kalau kali 2 udah lumayan banget 30. Itu sehari. Kalau misalnya sebulan berapa? Nah, teman-teman perlu perhatiin hal itu juga. Jadi ketika teman-teman nanti coba di toko teman-teman, perhatiin untuk harga produk, perhatiin untuk voucher juga, perhatiin untuk iklan-iklan juga perhatiin. Jadi semuanya harus diperhatiin. Cara ngeling halaman produk ke dekorasi toko itu gimana caranya? Apa bentuk rel? Tadi saya udah jelasin Kak yang tadi yang ada gambarnya. Yang mana nih? Bentar, saya back dulu deh. Nah, yang ini nih. Yang di sini nih biasanya di bagian sini nih taruh di sini deh yang gambar lebih. Nah, di bagian kan ini di bagian kan ini kan entar di bawahnya tadi ada di scroll tuh. Itu ada bagian masukin link produk. Tapi itu link produknya bisa milih, bisa produk toko kita atau tapi nggak bisa toko lain ya. Artinya bisa masuk ke kerincian kategori atau masuk ke kerincian produk satu tertentu atau apa gitu. Jadi teman-teman nanti detailnya di sini. Intinya bagian template-nya di sini, urutannya di sini. Nah, rincian dari teman-teman ngeditnya ini tampilan apa, foto atau produknya mau apa itu di sini. Jadi ini tuh cuman desain template-nya doang. Ini buat ngatur urutannya doang. Nah, rinciannya teman-teman ngeditnya di sini. Jadi teman-teman perlu ngulik di sininya nih. Perlu banget ngulik di sini, ntar ke bawah aja scroll ke bawah, teman-teman ulik di situnya. Supaya teman-teman lebih paham. Kalau dekorasi toko di HP bisa nggak Kak sebagai pemula terus menu gambarnya lengkap nggak ya di HP? Sebenarnya bisa Kak, bisa juga bukan lewat aplikasi ya tapi lewat web browser gitu. Cuman tampilan kayak tadi tuh yang kayak di video, jadi tampilan kecil-kecil gitu loh. Itu karena dia nge-recordnya lewat HP bukan lewat laptop gitu. Nah kalau lewat laptop itu teman-teman bisa ngeliatnya lebar kayak gini nih. Kayak gini lah persis kayak ada di gambar. Nah gitu kan lebih enak ya. Jadi kita tinggal ngedrag aja, tinggal ngetik aja, tinggal namain nama produknya aja gitu. Jadi lebih enak. Kenapa nggak bisa itu konsep lain? Padahal waktu daftar ditanya mau link submit ke kita yang sudah ada asal menu. Kalau ngelinginnya di situ, itu kan masuknya ke pengaturan toko ya. Itu masuknya ke situ. Itu bisa, Kak. Cuman kalau di produknya nggak bisa. Kalau di produknya Kakak masukin nomor WhatsApp atau IG-nya kita atau Facebook itu nggak bisa Kak, karena sekarang Shopee itu mainnya bersih untuk minimalisir supaya nggak ada yang check out atau transaksi di luar Shopee. Karena biasanya tuh yang kayak gitu-gitu bahaya Kak. Karena biasanya kalau ada transaksi di luar Shopee itu biasanya lebih ke arah penipuan atau scam. Nah makanya diarahin buat check out di Shopee dan nggak bisa kita masukin WA di situ di gambarnya ataupun link sosial media lainnya itu karena itu
menghindari atau memperkecil atau mempersedikit kemungkinan terjadinya scam atau penipuan. Satu KTP dengan nomor HP dan email yang berbeda bisa bikin akun Shopee gak, Kak? Kalau satu KTP setahu saya cuma bisa satu akun doang, Kak. Nomor HP sama email juga cuma bisa satu. Jadi kalau misalnya mau bikin akun lain, ya nomor HP sama emailnya harus beda gitu. KTP juga harus beda. Baiknya upload foto sehari berapa banyak? Dia bukan upload foto sih, Kak, tapi upload produk gitu. Nah, teman-teman tuh terserah teman-teman mau sehari itu upload berapa produk. Intinya teman-teman bisa nyontek ke akun Summerson Indonesia yang Shopee Mall yang punya pusat itu. Teman-teman lihat aja kayak gitu, kurang lebih gambarannya upload produknya gitu. Jadi teman-teman nanti upload aja produknya, harganya, habis itu judul produknya, deskripsi tokonya, habis itu foto-foto produknya mau pilih apa aja. Nah, teman-teman pilih, posting semuanya, mau dari produk yang Summer Spring atau Summerson, mau kayak botol apel dari diffuser ataupun parfum Summerson ataupun essential oil ataupun kopi Bali ataupun yang lainnya. Teman-teman yang penting di awal tuh upload dulu. Upload produknya, kalau udah diupload baru teman-teman bisa dekorasi toko. Kalau teman-teman belum upload produknya, nanti ketika teman-teman dekorasi toko itu nggak bakal ada yang bisa diedit kecuali teman-teman masukin foto doang. Kenapa? Karena foto-foto produknya nggak muncul. Jadi teman-teman cuma bisa edit foto-foto yang bakal teman-teman masukin di sini doang. Nah, artinya yang muncul tuh cuma fotonya doang, nggak muncul produknya. Jadi ntar nggak bisa di-link ke produk teman-teman. Jadi penting banget sebelum teman-teman ngedit dekorasi toko, teman-teman harus upload produknya dulu di Shopee-nya supaya nanti bisa dimasukin link produknya. Seperti itu. Foto-foto produk di marketing kit bisa langsung upload di Shopee atau harus izin dulu solusinya? Ada yang bisa langsung di-upload, ada yang enggak. Karena rata-rata tuh foto-foto yang di marketing kit tuh resolusinya gede-gede, Kak. Jadi perlu banget teman-teman kecilin dulu satu gitu. Kecilin juga gampang kok dan enggak susah juga gitu. Tapi ada juga yang emang file resolusi dari awal kecil gitu. Filenya ya resolusinya sih tetap bagus, jernih juga fotonya. Cuman filenya kecil ada. Cuman rata-rata kebanyakan tuh filenya gede karena dia benar-benar foto langsung nih. Foto langsung tadi edit pakai apa juga nggak ngerti. Itu makanya tampilannya kan jernih banget kan fotonya. Udah jernih, bagus. Habis itu background-nya keren. Pokoknya fotonya ciamik banget lah. Saya juga sendiri nggak tahu itu cara buat fotonya gimana karena kan saya bukan orang fotografer gitu. Saya lebih ke orang marketing aja, lebih ke arah cara jualannya gimana. Jadi teman-teman bisa pakai yang ada di marketing kit aja. Kak, cara ikut program nulis ongkir ekstra gimana ya? Dan biar bisa tulis ongkir ekstra muncul di toko produk. Itu nanti ada materi Kak, kita belum masuk. Tapi kalau Kakak mau ngulik duluan, bisa kok cek aja di Google cara daftar garis ongkir ekstra. Nah, itu nanti bakalan muncul cara daftar gimana. Dia cara daftar tuh gampang, cuman ikutin nggak ribet, pokoknya cuma tinggal iya doang, habis itu selesai, cuma gitu doang. Ntar habis udah teman-teman daftar, butuh nunggu kurang lebih sekitar 2 minggu, itu 2 minggu itu paling lama lah, sampai diterima, sampai ada notifikasi bahwa pendaftaran itu diterima atau enggak gitu. Tapi biasanya diterima sih. Gitu ya, iya Kak. Kak, cara nyari link kita di bagian mana ya? Link apanya nih? Link produknya. Link produknya tadi di sini nih. Jadi makanya teman-teman perlu upload produknya dulu. Jadi kalau misalnya contoh kan gini nih. Ini kan banyak foto tapi bisa link produknya banyak juga. Jadi misalnya contoh nih gambar tengah ini foto produk apel. Gambar sini foto parfum, gambar sini rediffuser. Nah, ntar per gambar ini teman-teman bisa masukin link produk. Nah, untuk masukin link produk kan teman-teman harus upload produknya dulu. Jadi teman-teman yang di awal itu perlu upload produknya dulu gitu loh. Supaya bisa masukin linknya. Kalau teman-teman nggak masukin belum upload produknya, nggak bisa masukin produknya. Nah, cara masukin link produknya gimana? Di bagian sininya nanti ada munculnya nih, ada yang tadi di video, nanti teman bisa tonton ulang rekaman ulangnya deh. Foto-foto baru marketing bisa langsung upload di Shopee itu. Oke. Kalau screenshot itu biasanya ya fotonya jadi pecah, Kak. Sepengalaman saya pribadi. Jadi kalau foto bagus, kalau di screenshot itu kadang
lebih kepecah sih kalau pengalaman saya pribadi. Tapi kalau misalnya dikecilin pakai kompres tuh nggak pecah sih, gitu. Tapi disesuaikan aja sama teman-teman maunya kayak gimana. Mending non resolusi di website aja kalau ya benar, takut pecah. Apa ada biayanya Kak untuk ikutan? Ada Kak, karena kan kita ikutin program Shopee, artinya di sini kan Shopee menawarkan untuk customer itu dapat voucher gratis ongkir tambahan dari yang pada biasanya. Nah, karena kita ikut programnya, artinya kita itu kayak patungan sama Shopee, biayanya berapa. Untuk biaya sendiri berapa, itu nanti belum masuk, itu kurang lebih 4,7%. Itu untuk gratis ongkir ekstra doang. Kalau yang lainnya itu juga belum sih, ada 4,7, 4,2 saya lupa. Pokoknya ada gratis ongkir ekstra tuh ada biayanya, cashback ekstra tuh ada biayanya, star seller tuh juga ada biayanya. Teman-teman kalau belum 100 pesanan atau belum orderan tuh belum ada biayanya. Jadi kalau teman-teman masih kosong melompong gini nih, itu masih belum ada biaya sama sekali. Jadi teman-teman jualan itu langsung dapat bersih gitu, nggak ada potongan. Tapi kalau udah orderan udah lumayan banyak, itu nanti kena biaya di luar star seller. Itu biayanya berapa ya saya lupa, 5% kalau nggak salah. Ada biayanya. 3% atau berapa saya lupa. Tapi intinya patokan aja 10%. Misalnya harga awal 100.000, harga cat 80.000, terus mau ubah harga cat jadi 85.000. Apa perlu nunggu 7 hari dulu atau bisa kapan aja? Kalau cuman ubah harga coretnya doang, bisa. Cuma kalau ganti harga awal, itu nggak bisa. Jadi yang perlu diperhatiin adalah ketika teman-teman ngubah harga awal, itu teman-teman nggak bisa langsung masang harga coret. Masih tunggu dulu 7 hari. Tapi kalau cuman, misalnya contoh habis harga coret nih, terus promo harga coretnya dihapus nih. Nah, kita langsung ganti 85 tuh bisa. Asalkan harga awalnya nggak diganti. Gitu. Kalau harga awal diganti masih tunggu 7 hari. Kalau Canva itu dikasih toko atau produk, Kak? Kalau Canva itu kita ngupload produk desain atau ngedit foto satu-satu. Jadi bukan dekorasi toko atau produk gitu. Tapi lebih ke arah kita ngedit foto produk satu-satu gitu. Jadi misalnya kita ngerasa kurang nih foto ini, ya kita edit aja sesuai kalau kemauan kita maunya kayak gimana gitu. Ngeditnya di mana di Canva, karena Canva tuh desainnya banyak, jadi kita bisa pakai desain-desain yang ada di sana. Gitu. Nah, kalau mau tahu cara dapat Canva Pro-nya, saya pribadi gratis ya. Teman-teman bisa nyari aja di Google atau di YouTube gitu, cara dapat Canva Pro gratis gimana, itu ada kok. Nah, itu teman-teman coba aja cara gimana, itu berhasil. Saya pribadi bisa kok. Selama ini karena saya pribadi juga pakai Canva gitu. Kadang saya pakai Canva, kadang saya pakai Photoshop gitu, tapi lebih gampang sih pakai Canva. Kalau mau yang teman-teman mau ribet ya. Kalau pakai Photoshop itu emang harus lebih rinci sih, kan lebih detail juga dan mungkin lebih pusing juga. Tapi kalau pakai Canva tuh lebih simple. Gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sampai sini udah pada paham semua atau ada yang masih kurang paham? Poinnya tadi gitu ya, untuk dekorasi toko, terus promo toko, pakai diskon, cara gimana, intinya di halaman seller center itu di bagian kirinya yang tadi teman-teman lihat nih, di halaman seller center saya back deh. Ini kan masih dekorasi toko. Pokoknya di bagian di bagian beranda, di halaman kiri ini tuh udah mencakup atau meliputi semua komponen-komponen part-part kita tuh jualan di Shopee itu kayak gimana sih dan apa aja gitu. Mulai dari dekorasi toko, mulai dari promosi toko, mulai dari flash sale toko atau apalah gitu, semuanya ada di situ. Bahkan produknya kita mau gimana juga di situ bisa. Kayak gitu. Teman-teman bisa ngulik satu-satu kalau teman-teman mau gitu ya. Kalau teman-teman mau lebih kepo atau pengen lebih cepat belajarnya, misalnya nggak perlu nungguin mentor nih, karena kalau nungguin mentor kelamaan, kayaknya gampang deh materinya. Soalnya ini aja gampang nih keserapnya gitu kan. Nah, teman-teman coba aja ngulik satu-satu nih di bagian beranda, terus di bagian kiri ini semuanya ulik satu-satu. Promosi gitu kan ya. Habis satu-satu gitu. Cuman satu hal yang teman-teman jangan ikutin itu adalah promo gratis ongkir toko. Nanti kalau teman-teman sempat ngulik ya, ini saya ingetin sekarang,
promo gratis ongkir toko itu jangan teman-teman aktifin karena itu ya, teman-teman yang bakal nanggung potongan gratis ongkirnya. Itu bahaya banget teman-teman. Kecuali kalau teman-teman jual harga barangnya mahal ya. Nah, kalau sedangkan kita kan harga standar lah gitu. 20.000 gitu. Nah, berapa yang profitnya pun mungkin 5.000 untuk barang-barang kecil, kalau barang-barang gede sekitar belasan ribu per satu piece-nya. Jadi teman-teman jangan pakai fitur gratis ongkir toko ya, bukan gratis ongkir ekstra. Ingat ya, gratis ongkir toko, bukan gratis ongkir ekstra. Kalau gratis ongkir ekstra itu yang nanggung Shopee, kalau gratis ongkir toko itu yang nanggung kita sepenuhnya. Kak boleh open mic? Boleh Kak, kalau mau nanya nggak apa-apa. Nah, ini kan tren belanja itu kan bakal berubah terus. Misalnya mau Ramadan kayak kemarin tuh Imlek ya Imlek, kayak mau tahun baru. Apakah bannernya itu menyesuaikan trennya apa nggak usah ya? Boleh kalau menyesuaikan, tapi khusus banner, kalau banner toko ini kan, ini yang tadi saya bilang ini wajahnya toko ya, makanya kenapa kalau saya itu pribadi nyaranin itu paling atas, karena teman-teman bisa nyesuaiin dengan promo atau event-event yang sedang berlangsung. Misal contoh lagi Ramadan, ya biasanya tuh ada promo atau banner khusus Ramadan. Nah, teman-teman cari aja di Shopee gitu. Biasanya ada kok. Misalnya lagi Ramadan nih, itu Shopee itu setiap event itu pasti selalu ngeluarin banner tersendiri gitu. Jadi lagi Ramadan pasti dia ngeluarin event banner Ramadan. Kalau lagi misalnya kayak kemarin Imlek Sale itu ada banner khusus Imleknya. Itu teman-teman download, cari aja di Google ada, terus nanti tinggal diupload di sini gitu. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin sama promo event yang berlangsung. Kalau teman-teman mau ngikutin update terbarunya. Tapi kalau teman-teman pengennya bannernya sama foto-foto produk aja juga nggak apa-apa gitu. Disesuaikan dengan teman-teman pengennya kayak gimana. Kalau garisan ke toko itu yang mana Kak? Ada di menu promosi saya, terus di scroll ke bawah. Di scroll ke bawah, itu ketemu bagian promo ongkir toko. Bentar. Ada apa yang gitu teman? Kak, masih bisa ini nggak nanya nggak? Iya boleh. Kalau kakak pribadi, seller biasa dengan star seller itu ada pengaruhnya nggak ya? Ada ngaruh banget. Jadi ini lebih ke arah tingkat kepercayaan sama boostingan traffic. Jadi ketika teman-teman itu masih tokonya biasa, itu nggak begitu di up banget sama Shopee-nya. Artinya apa? Artinya bayangin teman-teman, antara toko yang udah profesional sama toko pemula, itu kan pasti customer ngeliat ya. Dia pasti bakal milih yang tokonya lebih kelihatan profesional gitu, alias udah lakunya banyak gitu kan. Nah, makanya kita perlu banget untuk upgrade level toko kita. Nah, cara upgrade level toko kita tuh gimana? Ya tadi, Star Seller sama Star Seller Plus atau Shopee Mall. Itu tingkatan upgrade-nya. Kalau teman-teman di sini kan bisa mulai dari Star Seller dulu, habis itu Star Seller Plus gitu. Kalau Shopee Mall itu teman-teman bisa, tapi itu sifatnya lebih ke badan usaha gitu ya. Jadi teman-teman perlu ngupload ke NPWP, terus mendaftarin usahanya perorangan atau apa gitu kan ya. Jadi cukup ribet dan nggak begitu ribet, cuman file-file yang harus dipenuhi itu banyak. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, yang mau simple, nggak perlu kayak gitu-gituan, teman-teman bisa nyoba dari Star Seller. Nah, Star Seller itu ada kualifikasinya atau nominasinya. Nanti kita bahas di kelas selanjutnya atau di tahap selanjutnya lah. Tapi sekarang belum. Nah, ada urutannya itu Star Seller biasa, habis itu Star Seller Plus. Nah, Star Seller biasa sama Star Seller Plus pun juga yang lebih bagus yang mana? Star Seller Plus. Dan itu pun kualifikasinya itu juga lumayan. Star Seller Plus nggak susah banget, tapi lumayan. Dan untuk trafficnya itu bakalan lebih di-push atau lebih terpercaya yang Star Seller Plus. Jadi teman-teman bisa mulai dari toko biasa, habis itu kalau udah lolos kualifikasi jadi Star Seller. Kalau udah Star Seller, teman-teman pertahanin, konsistenin, baru naik ke Star Seller Plus seperti itu. Star Seller itu yang penting di awal itu banyakin aja omsetnya. Pokoknya kalau teman-teman pengen naik kelas, kuncinya banyakin aja penjualan gitu di toko teman-teman setiap bulannya. Kalau setiap bulannya teman-teman tokonya penjualannya rutin gitu kan, tiap harinya ada gitu kan.
itu bisa naik ke seller, bahkan nominasiin sama Shopee-nya. Boleh, kalau mau tanya open loop boleh kok. Kak, Kita ini bebas. terakhir ya. Boleh. Ini Kak, dulu kan saya waktu pas gabung ke DA itu kan, saya emang ini ngejar banget. Alhamdulillah tuh sebulan itu bisa ke star seller. Tapi ini Kak, pas udah star seller tuh mau ngejaga minimal star seller atau naik ke star seller plus tuh ternyata lebih susah. Akhirnya turun lagi. Itu kalau menurut Kakak solusinya gimana ya? Itu kemungkinan sempat dianggurin tokonya. Iya bukan? Atau kenapa? Kalau di Anggrek sih enggak, cuma kayak apa ya namanya itu. Dulu kan waktu saya pas lagi fokus naik ke Star Seller kan saya cuma fokusnya jualan di Shopee aja. Jadi yang offline tuh saya apa ya, saya tolak lah, saya fokus ke online. Tapi semenjak udah Star Seller, akhirnya saya coba buka yang offline, kebanyakan orang pada lebih ke offline meskipun Nah, itu lebih dia. mahal gitu. Iya, itu sebenarnya poinnya di situ sih. Karena ketika kita istilah gini, ini yang saya tekanin dari awal ya. Jadi ketika kita fokus satu hal itu kalau bisa kita jadiin dulu sampai belum jadi gitu. Jadi jangan kita tinggal karena ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi dulu tuh pernah saya jualan di Instagram. Itu jualannya 3 jenis produk dengan 3 sektor berbeda. Itu gagal semua teman-teman. Tapi ketika saya fokus ke satu itu jadi. Bahkan sampai saya itu pernah endorse artis, selebgram gitu pernah gitu. Yang biaya endorse itu juga lumayan gitu kan. Dari ratusan ribu sampai jutaan. Nah, itu kuncinya adalah kita fokus satu hal dulu. Itu mungkin kendalanya waktu itu udah star seller. Cuman belum sampai kayak star seller plus gitu. Kalau udah star seller plus biasanya itu orderan tuh minimal udah sehari tuh 10 ke atas itu udah ada lah, dari pasti itu 10 ke atas. Mungkin bisa 20 ke atas itu udah ada. Nah, mungkin karena waktu itu kakak belum sampai sesering itu orderannya dan lebih fokus condong di offline-nya, terus akhirnya online kurang diperhatiin, makanya ada penurunan gitu. Bisa jadi karena hal itu. Nah, poin-poinnya berarti apa yang nggak perlu dilihat adalah gimana caranya kita memperbanyak yang pertama traffic-nya dulu. Ini kalau misalnya hitungannya tokonya udah bagus ya, udah dekornya bagus, ada penjualannya segala macam, traffic. Karena kan kemarin saya sempat jelasin, jadi prospeknya 10, yang minat 5, yang tertarik 5, yang closing 2. Jadi kuncinya adalah di jumlah prospeknya atau di jumlah trafficnya. Semakin banyak trafficnya, semakin banyak pula kemungkinan orang yang check-outnya gitu. Jadi kalau misalnya dari 10 orang itu yang beli 2, berarti kalau 20 orang yang beli 4. Kalau 60 orang yang beli 3. Kalau dari 30 orang berarti yang beli 6 kayak gitu. Jadi kita perbanyak trafficnya. Cara perbanyak traffic gimana? 1 bisa lewat iklan, 2 bisa lewat event gratisan, 3 bisa event berbayar, 4 bisa organik. Kita bisa organik dari Shopee ataupun di luar Shopee. Jadi kayak di Instagram kita linkin ke Shopee-nya atau mungkin Facebook Marketplace kita link ke Shopee-nya gitu teman-teman. Jadi kita intinya buat kolam ke Shopee kita gitu. Jadi sebisa mungkin tuh customer kalau ada yang mau check out langsung masukinnya ke Shopee gitu. Kayak gitu. Mungkin kasusnya kalau yang kayak tadi pengen banyak offline itu karena lingkungannya tuh pengennya yang gampang, jadi tinggal transfer aja atau mungkin bayar cash selesai gitu, karena mungkin belum biasa pakai aplikasi Shopee gitu. Cuman mungkin kalau emang pengen Shopee-nya diseriusin ya itu arahnya ke Shopee pembeliannya. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Kita sampai jam 9:30 aja ya. Kayaknya udah cukup lama juga. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Mungkin masih ada yang kurang paham cara dekorasi tokonya, cara ngedit tokonya gimana, ikut event. Iya boleh. Cara ngatur harga yang coret harga itu gimana ya? Untuk biar tetap masih di head gitu loh. Cuman kita tuh pengen ada promo, tapi tetap ada lebihnya gitu. Misalnya harga diffuser, pengen kita tetap di harga 55. Tapi tuh mau ada coret harga, berarti kita harga normalnya itu 75 misalnya gitu kan? Iya, jadi kita perlu naikin beberapa. Jadi sesuai tergantung gini. Kita perlu nyari satu-satu ya. Bisa contoh, kita pengen, contoh ya, diffuser kita pengen finalnya dari harga 55. Nah, kita bisa contoh pengen kasih promo toko diskon harga coret. Itu berapa sih gitu. Misalnya contoh, kita pengen dari harga 75. Nah, 75 ke 55 ini itu berapa persen promo tokonya? Contoh kita coba cari tahu ya. Contoh misalnya ketemunya
20%. Berarti kita ngaturnya diskon 20% gitu di tokonya. Nah, untuk perlu tahu atau dapat harga atau potongannya itu 20% itu satu-satu, itu teman-teman mesti ngulik satu-satu. Jadi produknya di harganya itu teman-teman ulik sendiri gitu. Jadi misalnya contoh pengen harga final parfum misalnya contoh 80.000. Ya udah, misalnya teman-teman pengen parfum tuh finalnya harga 80.000. Terus diskonnya itu tampilan harga coretnya itu 20%. Berarti teman-teman setting dari harga 100.000. 100.000 dikurang 20% itu kan 80.000. Dapatlah harga final yang kita pengen gitu kan. Jadi teman-teman perlu ngecek satu-satu harganya gitu supaya teman-teman dapat harga yang teman-teman pengen. Terus bisa contoh botol apel. Kayak saya tuh matok botol apel itu harga finalnya 25.000. Nah, supaya ke 25.000 gimana caranya? Saya masang harga 30 ribuan gitu kan. Itu dengan diskon kurang lebih 23 kalau nggak salah. Itu dapat harga 25.000 gitu teman-teman. Jadi perlu cari tahu satu-satu harganya. Jadi teman-teman coba ulik sendiri satu-satu nih, misalnya harganya apa, supaya dapat harga finalnya segini berapa gitu kan. Jadi perlu cari tahu satu-satu harga dinaikinnya berapa gitu. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mas Cukup? Gusti dari Oke. Mas Gus, Iya, dari boleh. dari 80.000 itu kan sudah diskon 20% kan kena Iya. lagi ADM. Iya, kena Jadi, lagi biaya administrasi. jadi kita dapatnya kan kurang dari 80 ya. Iya, karena nanti dipotong sama biaya administrasi plus biaya iklan. Terus yang jadi pertanyaannya? Enggak, cuman itu aja. Oh, iya. Ya, jadi kan tadi saya bilang perlu banget yang namanya kita jangan terlalu dekat HET. Kenapa? Karena kan nanti kan ada biaya administrasinya. Plus belum lagi ntar kita juga iklan gitu teman-teman. Jadi teman-teman perlu perhatiin banget untuk harga jangan HET pas gitu. Kalau bisa di atas HET. Supaya kenapa? Supaya teman-teman bisa ikutin promo-promo yang lainnya, event-event segala macam, dan supaya tetap bisa untung. Kuncinya itu teman-teman jualan supaya bisa untung. Kalau teman-teman sekedar pengen harga rendah aja nih gitu, pengen harga murah aja, ya teman-teman jualnya nggak untung dong, susah gitu. Kalau pengen kayak gitu, yang nggak mau terstrategi ya teman-teman mungkin bisa jualan offline aja. Jadi sekedar sharing di WhatsApp atau mungkin di IG atau mungkin di Facebook. Jadi yang jualan online, terus abis itu ketika mereka transfer, kakak langsung kirim barangnya atau langsung dropship itu boleh gitu. Tapi kalau di shop itu kita mainnya sistematis. Jadi perlu pertimbangan biaya administrasi, perlu pertimbangan biaya iklan, perlu pertimbangan keuntungan gitu. Jadi teman-teman perlu harganya itu sebisa mungkin nggak rugi, tapi nggak terlalu yang untungnya gede-gede juga gitu. Jadi untungnya itu standar. Supaya kenapa? Supaya kita bisa dapat harga sehat terbaik menurut kita gitu. Nah kayak tadi kan contoh kan botol apa saya setting 25.000, sedangkan HET itu 22.000 kan. Kenapa saya setting di harga 25.000? Supaya ada space kurang lebih 3.000 itu untuk biaya-biaya iklan, biaya-biaya administrasi Shopee, biaya-biaya yang lainnya. Mungkin kalau saya pribadi kan nyetok ya, jadi udah kirim dari tempat sendiri, biaya-biaya packing segala macam. Kayak gitu teman-teman. Jadi perlu banget ada space harga sebelum ke HET supaya teman-teman biaya adminnya itu ke cover sama biaya itu. Kayak gitu. Jadi ntar teman-teman cara ngitung keuntungannya tinggal dari HET ke harga beli reseller atau ke harga beli agen gitu aja. Kalau harga 100.000, terus harga coret jadi 90.000 misalnya. Nah, terus ada lagi promo diskon 20%. Itu dari 90.000. Enggak, tetap dari 100.000. Karena yang dipakai adalah patokan harga awal. Kalau di Shopee kayak gitu. Jadi di Shopee itu gimana? Jadi 90 kan udah harga coret 90.000. Iya. Jadi 20.000-nya jadi 9 dari potong 90 jadi cuma 70 ya. Jadi 80. Karena kan di Shopee itu dia kalau kita ikut banyak eventnya, itu dia bakal milih satu promo paling besar. Contoh misalnya dia kan ibu kan pertama kan dari 100 ke 90 itu kan 10%. Terus di satu waktu yang sama
ikut promo event apa gitu, contoh event bulanan gitu atau event tanggal kembar, itu promonya 20% dari harga awal. Nah, itu bakal yang kepakainya itu bukan dari 90%, bukan dari 90.000 kurang 20%, tapi dari harga awal 100.000. 100.000 kurang 20% jadi 80.000. Jadi harga diskon coret yang dipakai itu dari 80.000 itu. Finalnya terhitung dari 100.000 gitu. Karena di Shopee itu nggak bisa numpuk. Jadi harga coretnya nggak berlaku. Berlaku, cuman yang dipilih itu yang paling besar nominal harga coretnya. Jadi di Shopee itu dia tuh nggak bisa numpuk. Misal contoh sekali checkout kita langsung masang voucher 3 atau mungkin harga promo toko atau diskon yang dipakai tuh ada 3, nggak bisa. Jadi cuma bisa 1 doang. Jadi sekali checkout itu cuma bisa voucher gratis ongkir 1, voucher cashback 1, promo toko juga 1 gitu. Kayak gitu. Tapi Kalau kadang misalnya kadang kenapa? kalau misalnya saya belanja harga 100 misalnya. Terus ada promo diskon. Gratis ongkir juga ada dapat. Apa vouchernya? Voucher Iya, gratis Kak. ongkir sama voucher diskon dapat. Voucher diskon potongan produk. Iya. Ya, itu kan masuknya voucher diskon, Bu, bukan harga coret. Kalau harga coret dia terhitung dari harga awal. Harga awal yang paling awalnya itu dari tadi kan parfum 100.000, itu dari situ. Kalau voucher diskon atau voucher produk itu ya masuknya. Itu berarti dihitungnya setelah 80.000 itu. Jadi 80.000 itu dikurang sama voucher itu. Misal contoh vouchernya minimal belanja 100.000 dapat voucher 5.000. Berarti kan 80.000 udah dapat tuh vouchernya. Kalau dia pakai berarti dia dapat pengurangan 5.000 gitu. Jadi Pas 1 kali checkout. Jadi kita terimanya cuma 75. Iya, tapi itu belum dikurangi sama biaya admin Shopee. Oh iya, Gitu. jadi potong lagi kan dari 75 makanya potong lagi 7,5 ya. potong lagi kurang lebih 10%, nah amannya segitu. Cuman sebenarnya nggak nyampe 10% sih. Itu 10% itu kalau kita ikutin semuanya kan. Paling-paling kalau kita ikutin yang beberapa mungkin sekitar 8,7 atau 9% aja. Nah, maka dari itu saya bilang untuk harga itu jangan terlalu pas HET supaya kita bisa tetap untung. Iya. Iya. Biaya admin Shopee itu dikenakan dari harga awal atau harga akhir setelah promo diskon. Jadi setelah banyak potongan-potongan, jadi kayak harga beli net pembeli. Contoh misalnya harga net pembeli setelah dikurangin voucher itu tadi kan contoh ya dari parfum tadi aja itu 75.000. Berarti 75.000 dikurangin biaya admin Shopee gitu. Kayak gitu. Jadi bukan dari harga awal banget, enggak. Jadi persenannya itu terhitung dari harga akhir setelah dikurangin voucher. Kayak gitu. Iya, biaya admin itu setelah harga akhir setelah promo atau voucher ya. Voucher diskon. Saya lihat tampilan ada produk harga 3 tapi pas diklik ternyata harga dulu. Itu gimana cara, Kak? Jadi kalau misalnya ada yang harga rendah tapi diklik ternyata ada harga itu bisa jadi di dalam itu ada produk lain yang harganya rendah gitu. Jadi di satu produk itu dia mungkin kayak contoh nih botol apel. Botol apel contoh harganya 22.600. Terus misalnya di kok harganya di Shopee murah banget 13.600, itu bisa jadi dia nyelipin produk lain yang harganya 13.600. Itu bisa jadi kopi bali spray di paling bawahnya. Jadi teman-teman coba kalau klik itu pasti muncul ada pilihan kopi bali spray harga 13.600. Nah, itu tujuannya clickbait teman-teman ya. Itu supaya customer itu kepancing buat ngeklik harga paling murah. Itu teknik teman-teman, teknik buat mancing customer buat ngeklik produknya. Itu teman-teman bisa pakai. Jadi misal contoh botol apel nih, itu teman-teman masukin aja variannya ada kopi bali spray. Jadi selain botol apel, nanti ada kopi bali spray juga di situ. Nah, teman-teman bisa masukin produk kopi bali spray di rincian varian. Kayak gitu. Kalau ternyata ada yang order kopi bali spray gimana? Ya berarti teman-teman kirimnya kopi bali spray. Jangan sampai kirimnya botol apel gitu, karena rugi gitu. Kalau teman-teman kirim botol apel, pas sedangkan yang ordernya kopi bali spray, ya rugi teman-teman. Jadi dikirimnya sesuai dengan orderan. Kalau dia orderannya kopi bali spray, nanti kirimnya kopi bali spray. Tapi
Tapi kalau misalnya ada ordernya botol apel, kirim botol apel. Gitu. Coba kalau teman-teman lihat di Shopee aja yang harga kayak gini ya. Misalnya 13.500 tapi pas diklik rata harga 22.000. Itu udah pasti ada kopi body spray-nya. Kalau enggak mungkin emas atau apa gitu yang harganya murah. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan gitu teman-teman? Oke. Nggak ada nih. Kalau nggak ada, berarti untuk malam hari ini kita cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Beneran udah nggak ada lagi yang mau nanya kah? Oke, berarti untuk malam ini kita sampai di sini dulu teman-teman ya. Karena saya rasa udah cukup, teman-teman sini semua juga belum ada yang bertanya lagi. Jadi malam hari ini kita zoom-nya sampai di sini dulu teman-teman. Nanti saya share link-nya, yang link video tadi teman-teman, yang link video produk cara tutorialnya di grup. Teman-teman tunggu aja, nanti saya share link-nya. Jadi makasih banyak teman-teman buat hari ini. Semoga teman-teman sini semua nyimak dan bisa nyerap materinya dengan baik. Untuk Zoom hari ini saya akhiri sampai sini teman-teman ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Oh ya, Zoom-nya lagi nanti ada hari Jumat. Jadi besok hari Rabu sama Kamis kita libur dulu. Hari Jumat sama Sabtunya nanti kita baru ada Zoom lagi. Untuk tugas nanti ditunggu aja. Kalau ada tugas nanti saya kirim. Nanti ada tim yang kirim, tapi kalau belum ada berarti nggak ada tugas teman-teman. Zoom-nya nanti lanjut lagi hari Jumat teman-teman ya, sama hari Sabtu. Jadi selama hari Rabu sama Kamis ini teman-teman libur dulu Zoom-nya, tapi bukan berarti libur belajar ya teman-teman, coba praktekin tuh. Sebelum kita masuk materi selanjutnya yang lebih rinci lagi, coba teman-teman upload produk, terus coba-coba dekorasi toko, editnya gimana, coba-coba input promo toko, segala macamnya coba dicoba. Nah, ntar di kelas selanjutnya mungkin kita sambil ngebahas materi selanjutnya supaya teman-teman nggak ketinggalan. Jadi ada senggang 2 hari itu supaya teman-teman bisa eksekusi apa aja yang udah dijelasin hari ini sama kemarin. Supaya teman-teman nanti nggak ketinggalan nih, misalnya udah bahas tentang iklan, tapi ternyata dekorasi tokonya belum jadi nih, belum ada terapi, produknya belum dapat upload, ya makin ketinggalan gitu kan. Jadinya nunda. Nah, jadi masuknya fix mindset lah gitu kan. Nah, kayak basic gitu susah untuk berkembang. Jadi perlu banget teman-teman untuk berprogres atau punya gaya berpikir growth mindset. Jangan nunda. Kalau bisa kerja sekarang, kerja sekarang. Seperti itu. Oke teman-teman, makasih banyak untuk malam hari ini. Saya sampai sini dulu teman-teman ya. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Makasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Gugin. Terima kasih teman-teman semua.